Oke, salam, selamat pagi ya, Bapak Ibu, saudaraku semua. Puji Tuhan, pengerjaan di kantor saya ini sudah rampung. Tentu kita harus tetap bersemangat menjalani hidup kita ya, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya saya juga begitu bersemangat terus berbagi apa yang ada pada saya ya, yaitu kebenaran-kebenaran yang Tuhan terus berikan kepada saya. Oke, Bapak Ibu, kita hari ini belajar, saudaraku, untuk kita sungguh-sungguh menjaga tubuh kita ya, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Oke. Di dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Jadi artinya tubuh kita ini bait Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tentu ayat ini pesannya begitu dalam, supaya kita tidak boleh bermain-main dengan tubuh kita. Maksudnya apa? Kita tidak boleh sembarangan dengan tubuh kita. Kita harus betul-betul menjaga kesehatan tubuh kita, baik jam istirahat kita, pola makan kita, pola minum kita, dan lain sebagainya. Tentu juga termasuk pola pikir, karena itu akan sangat mempengaruhi juga tubuh kita. Alkitab mencatat hati yang gembira adalah obat. Jadi pola pikir juga ya, hati kita harus dikontrol setiap hari. Oke, Bapak Ibu, perhatikan ini yang saya mau sampaikan ini. Tidak semua uh, yang bisa dimakan harus dimakan. Tidak semua yang bisa diminum harus diminum. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita harus mengerti bijak, saudaraku. Makanlah apa yang akan menjadi obat dalam tubuh kita. Minumlah apa yang akan menjadi obat dalam tubuh kita. Artinya apa? Bukan karena kita sakit lalu saya bicara obat, tetapi berbicara sesuatu yang berguna, yang penting di dalam tubuh kita. Dan kalau tidak berguna, ya jangan dimakan. Kalau tidak berguna, jangan diminum. Tentu minuman alkohol, saudaraku, ya, contoh taruhlah banyak orang senang minum-minum alkohol ya, ya tentu itu tidak berguna, Bapak Ibu. Ya, banyak hal juga yang tidak berguna. Ya, yang memang bisa dimakan, bisa diminum, tapi nggak harus dimakan, juga nggak harus diminum. Karena sasaran semuanya adalah bagaimana nanti itu akan berpengaruh kepada tubuh kita. Karena ketika tubuh kita menjadi lemah atau taruhlah katakan sakit, tentu hidup kita juga tidak produktif, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Akhirnya kita akan apatis ya. Nah, itu sebabnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ingat, tidak semua yang bisa dimakan harus dimakan. Tidak semua yang bisa diminum harus diminum, Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan ini, makanlah, minumlah sesuatu yang akan menjadi obat dalam tubuh. Jangan tunggu nanti jadi obat yang menjadi makanan dan minumanmu. Wah, ya. Jadi makanlah yang akan menjadi obat dalam tubuhmu. Minumlah yang akan menjadi obat dalam tubuh kita. Jangan tunggu obat yang jadi makanan kita, jangan tunggu obat nanti yang jadi minuman kita, gara-gara kita tidak memperhatikan kehidupan kita, saudara. Oke, perhatikan ini baik-baik. Kenapa penting? Tentu sangat penting, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, ya benar, tapi tidak semua membangun. Segala sesuatu diperbolehkan, ya benar, tapi tidak semua berguna. Artinya apa? Kedewasaan kita, saudaraku, bukan lagi berbicara tentang boleh atau tidak boleh, tetapi harus sampai kepada sebuah pemahaman, apakah itu berguna, apakah itu membangun. Tentu berbicara berguna di sini adalah untuk kebaikan tubuh kita. Berbicara membangun di sini adalah untuk kehidupan, saudaraku, kerohanian kita, membuat kita makin mendekat kepada Tuhan atau tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka saudaraku perlu diperhatikan ini baik-baik ya. Merokok boleh enggak? Tanya saja kepada diri kita, apakah itu membangun? Apakah itu berguna? Tentu tidak membangun dan tidak berguna. Karena tubuh kita ini diciptakan, Bapak Ibu, hanya bisa menerima sesuatu yang baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tubuh kita ini tidak pernah diciptakan Tuhan untuk menerima sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau kita sudah sadar itu, tentu kita juga akan lebih bijak dan lebih lagi dewasa menjalani hidup kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu di 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, saudaraku, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi makan dan minum itu kita harus lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan.
Ya, tentu kita juga tidak boleh sembarangan atas apa yang kita makan, apa yang kita minum, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu menjadi obat dalam tubuh kita. Termasuk juga dalam kehidupan rohani kita, jangan sembarangan menerima, saudaraku, informasi-informasi yang datang dalam hidup kita. Sekalipun itu kelihatannya informasi-informasi rohani, tapi saudaraku hari-hari ini kita harus bijak, kita harus begitu cerdas di dalam Tuhan, supaya kita bisa menangkap apa yang sesungguhnya apa yang Tuhan mau. Oke Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini dulu pesan singkat, inspirasi, renungan berbagi saudaraku dari kebun saya ini, dari kantor saya ini saudara. Oke Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua. Salam, salam semangat. Jesus bless all. Horas.